Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Sebelum duduk bersama satu dengan yang lain bilang begini, aku senang melihat engkau datang hari ini. Iya, aku senang melihat engkau datang hari ini. Haleluya. Baik, selamat pagi semuanya, shalom. Ya, apa kabarnya? Luar biasa. Mari kita buka kitab kita dari Yoel pasal 3 ayat yang ke-10. Yoel pasal 3 ayat yang ke-10. Iya, di layar sudah nampak. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Mari ayat selanjutnya kita baca bersama-sama. 2, 3. Baiklah, ayo lebih keras lagi, 2, 3. Baiklah, orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Mari kita ulangi sekali lagi, 2, 3. Baiklah, orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Sekali lagi lebih keras lagi, 2, 3. Baiklah, orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema besar tahun ini Tuhan sudah taruh dalam hati gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma, bahwa tahun ini, tahun 2015 adalah the year of excellence, tahun Yobel besar, di mana tahun ini kita akan mengalami sesuatu hal yang terbaik, di mana di hari-hari yang lampau, di tahun-tahun yang lampau, kita belum pernah mengalaminya. Setuju katakan? Nah, saya percaya apa yang disampaikan mulai daripada bulan Januari dan hari ini adalah minggu yang pertama bulan Agustus, itu adalah satu rangkaian yang bukan satu kebetulan, agar supaya setiap kita dapat mencapai kemaksimalan sehingga tidak ada seorang pun yang tidak mengalami yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Untuk bulan Agustus ini, sepanjang bulan Agustus Bapak Ibu akan diajar, kita akan mendengar bagaimana firman Tuhan tentang perkataan yang excellent. Bersama saya katakan perkataan yang excellent. 2, 3, perkataan yang excellent. Lebih keras lagi, 2, 3, perkataan yang excellent. Salah satu yang disampaikan oleh Pastor Lukas Kusuma bulan yang lalu, yaitu tentang excellent self-control. Beliau menyampaikan tentang attitude. Bersama saya katakan attitude. 2, 3, attitude. Masih ingat enggak? Itu ada huruf A, T, T dan selanjutnya. Kalau huruf-huruf itu diberi angka, jumlahnya berapa? Katakan 100. 2, 3, 100. Attitude, penguasaan diri, itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Dari sebuah survei dikatakan begini, ada perbedaan antara attitude, antara penguasaan diri saudara, dengan kepandaian. Penguasaan diri itu memiliki peran yang sangat besar persentasenya untuk mengalami keberhasilan dalam hidup seseorang. Yang disebut keberhasilan bukan hanya soal keuangan, tapi bicara soal keberhasilan itu bicara tentang pergaulan, hidup bermasyarakat, hidup dalam bisnis, kemudian di dalam keluarga, rumah tangga, dalam pelayan, dalam segala bidang saudara. Attitude itu ternyata memiliki peran hampir 87%. Yang lain-lainnya itu tentang kepandaian, kepintaran, ketampanan, dan apa saja saudara, itu perannya cuma 13%. Jadi penguasaan diri punya peran yang sangat besar. Dan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana penguasaan diri sehingga kita dapat berkata-kata secara excellent. Kembali kepada Yoel pasal 3 ayat yang 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Pertanyaannya saya begini, bisakah mata baja ini dirubah menjadi pedang? Bisa enggak? Bisa enggak mata baja dirubah jadi pedang? Kemudian dikatakan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Ya. Pertanyaannya sesungguhnya bukan bisa atau tidak bisa, pertanyaannya mau atau tidak mau, ya. Mau tidak mau.
Untuk merubah mata bajak menjadi pedang atau pisau pemangkas menjadi tombak, jawabannya bisa, saudara. Cuman mau atau enggak mau, ya kan? Itu dibutuhkan tenaga, dibutuhkan waktu, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketelatenan agar supaya mata bajak itu dapat menjadi pedang. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Buat seorang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan, sekali lagi itu bukan bisa atau tidak bisa. Orang Surabaya bilang begini, angel, Pak. And now let the weak say I am strong. Nyanyi gampang, saudara. And the poor say I am rich. Yang lemah berkata aku kuat, nyanyinya gampang. Praktek kepada kenyataannya angel, Pak. Wong lemah kok ngomong aku ini kuat. Lah wong kere, miskin, berkata aku ini apa ndak dikuyu-kuyu orang, Pak. Tapi ini firman Tuhan, saudara. Amin. Firman Tuhan dengan jelas berkata, baiklah orang yang tidak berdaya, aku ini pahlawan. Ini bukan dusta. Jangan sampai ada dusta di antara kita, amin. Ini bukan dusta, tapi ini adalah firman Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Bersama saya katakan perintah Tuhan. 2, 3, perintah Tuhan. Karena banyak anak Tuhan bilang begini, lawang lemah berkata aku kuat. Kok bohong, Pak? Enggak bohong, ini firman Tuhan. Amin. Ini adalah bagian daripada firman. Berkata atau ucapan atau perkataan. Masih ingat enggak di dalam Amsal bilang begini? Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Tolong tayangkan Amsal 18 ayat 21. Kaya dan miskin dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Setuju katakan? Kuat dan lemah dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu inti hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Bahagia dan susah dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Keluarga rukun harmonis atau keluarga kacau dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan perkataan. Maka itu pewahyuan yang diberikan kepada gembala senior kita. Saya nggak lihat di tahun-tahun yang lalu bicara tentang perkataan, tapi tahun ini muncul excellent word. Perkataan-perkataan yang excellent. Ucapan-ucapan yang excellent. Kenapa kita harus mengucapkan ucapan-ucapan yang excellent? Kenapa kata-kata kita harus perkataan-perkataan yang excellent? Mari kita lihat di dalam kitab Bilangan. Maksud saya kitab Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar
dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ayat 6 perhatikan. Maka aku Tuhan akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, yang mau saya perhatikan Bapak Ibu sekalian yaitu kata yang ada di ayat yang ke-6, haruslah kau pukul. Bersama saya katakan, haruslah kau pukul. 2, 3, haruslah kau pukul. Ini ceritanya bangsa Israel lagi kehausan dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bekal air mereka sudah habis, saudara. Mereka bersungut-sungut, mereka mulai bertengkar dengan Musa. Tetapi kemudian Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan. Bukankah Tuhan kita dikenal dengan nama Yehovah Jireh, amin? Allah yang menyediakan, Allah yang mengadakan apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Dia bukan Allah yang buta, saudara. Apa yang menjadi kebutuhan kita ada di dalam pengetahuan dan pemandangan Tuhan. Kemudian ketika Musa mewakili orang Israel datang kepada Tuhan. Pada zaman itu, saudara, sebelum kedatangan Yesus yang pertama di muka bumi ini, tidak sebarang orang boleh datang kepada Tuhan. Harus pakai perantara namanya imam. Dan dalam hal ini yang bertindak sebagai perantara atau imam adalah Musa. Orang Israel mau berbicara kepada Tuhan melalui Musa. Tuhan mau berbicara kepada orang Israel melalui Musa. Tetapi zaman perjanjian baru setelah kematian dan kebangkitan Yesus, setiap kita disebut imam-imamnya Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Sehingga setiap kita dapat setiap saat datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan juga Tuhan berbicara kepada kita tanpa perantara. Tuhan bilang di ayat yang ke-6, aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Kita sudah lihat tadi bagaimana ketika Musa mengangkat tongkatnya dan dipukulkan ke gunung batu di Horeb itu, airnya keluar, saudara. Ya, airnya keluar. Setelah itu bangsa Israel melakukan perjalanan terus, saudara. Sampai satu kali ketika mereka sampai di padang gurun Sin, tepatnya di daerah yang dinamai Kades, airnya habis lagi. Mereka kehausan lagi. Mereka bersungut-sungut lagi dan mereka bertengkar lagi dengan Musa. Musa datang lagi kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada Musa.
Ayat yang ke-20 dari Bilangan pasal 20. Ayat yang ke-8 dari Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-8. Iya, baik. Tuhan bilang begini kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saya ulangi lagi. Tadi di kitab Keluaran, untuk mengeluarkan air, Tuhan bilang gini, ambil tongkat, pukul gunung batu itu, maka airnya akan keluar. Ketika mereka sampai di padang gurun Sin di Kades, Tuhan tidak memerintahkan Musa untuk memukul, tapi cukup mengatakan, cukup mengucapkan. Kalau kamu katakan, kalau kamu ucapkan ke gunung batu itu supaya airnya keluar, maka airnya akan keluar. Kalau yang lama caranya harus dipukul. Cara yang baru tidak perlu pukul-pukul, cukup diucapkan. Cara yang lama istri cerewet dipukul. Cara yang baru tidak boleh dipukul. Amen. Urusannya panjang, bisa deportasi lagi. Kemudian ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Pertanyaan saya, ayat yang ke-10 ini diperintahkan Tuhan enggak? Coba lihat saudara, ini saudara, Musa lagi marah sama orang Israel. Orang Surabaya bilang begini, Musa ini gregetan. Memang kalau kita baca kisah orang Israel saudara, itu gregetan saudara, bisa gregeti saudara ya. Orang Madura bilang paling enak tak todik pompes ya. Nyebelin saudara. Tapi Musa meskipun sebagai imam, sebagai pemimpin, orang yang punya otoritas, dia tidak diberi kuasa untuk memarahi dalam tanda petik ngiloke, mencaci maki, marahin orang Israel. Tapi Musa marah dia kepada orang Israel. Ya, saya bisa ngerti keadaan hati setiap kita. Kalau lagi jengkel, lagi sebel, rasanya kepingin marah. Ya. Kemudian Bilangan pasal 20 ayat 11 dan ayat 12. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan nyuruh mukul atau suruh mengucapkan saja kepada bukit batu itu? Tuhan sama sekali tidak suruh pukul, tapi cara yang kedua yaitu dengan mengucapkan, mengatakan kepada bukit batu itu agar airnya keluar. Pendengaran tajam akan membuat tindakan tajam. Pendengaran buram akan membuat tindakan buram. Pendengaran sangat penting. Tidak mendengar tidak dapat berbuat dengan benar.
Saya Rebo dan Kamis kemarin ada di Philadelphia, ikut pelatihan mulai jam 9 pagi setiap hari sampai jam 10 malam. Ya, cuman cafe break dan lain sebagainya, kami stay di tempat. 2 hari sudah diajari tentang bagaimana membaca orang, bagaimana cara menghadapi orang, saudara ya. Kemudian disampaikan ayat-ayat firman Tuhan dan lain sebagainya. Setelah selesai 2 hari diadakan ujian, kemudian diwisuda ya. Tapi di akhirnya saudara dosennya bilang begini, apa yang kamu sudah dengar, apa yang sudah kamu pelajari, kalau kamu tidak praktekkan, semuanya sia-sia. Meskipun udah di training 2 hari, padat sekali. Meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian diajari supaya tahun ini kita ngalami sesuatu yang excellent mulai dari Januari sampai hari ini Agustus. Kalau kita tidak praktekkan, semuanya sia-sia. Gak ada gunanya, saudara. Bagaimana kita dapat mempraktekkan? Kita harus dengar dengan sungguh-sungguh, dengar sampai benar-benar mengerti. Ada 2 orang tuli, saudara. 2 orang tuli bersahabat, kemudian ketemu di jalan. Orang tuli yang pertama sedang membawa keranjang dan alat pancing. Ketemu dengan temannya yang tuli, temannya bilang begini, kamu mau pergi mancing ya? Lah yang tuli bilang begini, enggak, aku mau pergi mancing. Terus yang temennya bilang, oh aku kira kamu mau pergi mancing. Bulet kan? Karena tuh tuli, amin. Pendengaran tajam menyebabkan tindakan tajam. Artinya gini, mendengarlah sampai benar-benar mengerti. Amin. Kebudayaan, tradisi, ilmu psikologi atau kebiasaan-kebiasaan yang kita kerjakan atau kebiasaan-kebiasaan di luar yang biasa kita kerjakan tapi dikerjakan oleh lingkungan kita, itu peranannya sangat besar untuk mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Setuju enggak setuju harus bilang amin. Tapi gara-gara kita enggak dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, seringkali yang kita kerjakan bukan apa yang Tuhan mau. Lah, kabar baiknya begini. Orang sekali bermusa aja bisa salah, apalagi saya, apalagi kita. Amin. Kita semua bisa salah. Alkitab bilang begini, orang benar 7 kali jatuh dia akan bangkit kembali. Hanya orang bebal kalau jatuh enggak mau bangkit. Setiap kita belum sempurna, kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Kita bisa jatuh, saudara. Kita bisa gagal melakukan firman Tuhan. Tapi mari yang gagal kita bangkit. Ayat 12 dari Bilangan pasal 20 tadi. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Gara-gara Musa dan Harun tidak taat. Wong disuruh mengucapkan, disuruh mengatakan kok dipukul. Akibatnya Musa dan Harun, dia tidak diizinkan oleh Tuhan setelah berputar-putar hampir 40 tahun di padang gurun untuk masuk ke tanah Kanaan. Persis di tepi sungai Yordan, matilah Musa. Dan sampai hari ini Alkitab bilang tidak diketahui di mana mayatnya. Kita nggak bahas hal itu, saudara. Tapi Tuhan melihat peristiwa ini
adalah peristiwa ketidaktaatan. Alkitab bilang di dalam ketaatan ada berkat dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah kutuk. Sekali lagi, di dalam ketaatan ada berkat dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah kutuk. Mengapa kita harus memiliki ucapan yang excellent? Mari kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian dengan hormat. Siapa yang mau melihat hari-hari hidupnya baik? Coba angkat tangan. Amen. Setiap kita kepingin melihat hari-hari hidup kita semua baik. Prinsip kekristenan itu begini, saudara. Prinsip kekristenan yang benar, yang Alkitabiah. Hidup kita hari ini itu harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Setuju katakan? Hidup kita di hari-hari yang akan datang itu harus lebih baik daripada hari ini. Itu prinsip kekristenan. Kamu akan tetap naik dan tidak turun. Kamu akan jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Itu prinsipnya. Hidup kita hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Apalagi ini tahun excellent, saudara. Percayalah Bapak Ibu sekalian dengan iman bahwa tahun ini akan benar-benar menjadi tahun yang excellent, tahun Yobel besar. Mujizat pertolongan Tuhan yang tidak pernah kita pikir, kata pujian tadi, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah ada dalam hati kita. Percayalah, itu akan menjadi bagian setiap kita. Amin. Sana sini boleh gonjang-ganjing, saudara. Krisis boleh terjadi di mana-mana. Keluarga sana, keluarga sini mungkin mengalami kekacauan dan perceraian. Tapi percayalah, kita ada dalam perlindungan Tuhan di daerah yang namanya Goshen. Amin. Tuhan mengecualikan kita dari semuanya itu. Jadi kalau kita mau melihat hari-hari hidup kita itu baik, saudara. Ayat selanjutnya dikatakan begini dari 1 Petrus 3 ayat 10. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di situ ada kata harus. Bersama saya ucapkan harus. 2, 3 harus. Lebih keras lagi 2, 3 harus. Saya ulangi. Siapa yang mau mencintai hidup, siapa yang mau mencintai suaminya, siapa yang mau mencintai istrinya, siapa yang mau mencintai keluarganya, siapa yang mau mencintai anak-anaknya, siapa yang mau mencintai bisnisnya, dan mau melihat hari-hari keluargamu, hari-hari hidupmu, hari-hari anak-anakmu itu baik, maka ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Jadi betapa powerfulnya, betapa penuh dengan kuasa ucapan atau perkataan. Yakobus bilang begini, bahwa perkataan kita itu seperti api yang kecil yang dapat membakar hutan Arizona yang besar. Setuju katakan? Api itu kecil, tapi dapat membakar hutan yang besar. Api yang kecil dapat membakar gedung yang kokoh dan besar. Jangan main-main dengan api. Jangan main-main dengan perkataan. Tidak ada. Kita bilang begini, aku tidak sengaja lemparin api ke hutan itu. Sengaja atau tidak sengaja, kalau kita lemparkan api yang kecil itu ke hutan, dia akan terbakar. Tidak dibutuhkan kesengajaan atau tidak sengajaan. Saya pernah berjumpa dengan satu keluarga. Dia punya anak, saudara. Yang pertama cantik. Lahirlah anak yang kedua tampan, saudara.
Kemudian ibu ini hamil lagi, anak yang ketiga. Temennya bercanda. Oh, temennya bukan bercanda. Temennya bilang begini, halo sekarang kamu udah hamil anak yang ketiga. Kamu kepengen punya anak laki atau anak perempuan? Pertanyaan ini jelas atau jelas? Kamu mau minum teh atau mau minum kopi? Jelas kan? Kamu kepengen punya anak laki atau anak perempuan? Ibunya menjawab dengan bercanda. Oh, aku sudah punya anak perempuan, sudah banyak anak laki. Sekarang yang ketiga, ya aku mau punya anak banci. Bercanda, hahaha. Semua pada ketawa. Wong nggak sungguh-sungguh kok, nggak serius kok, cuman bercanda. Lahirlah anak laki-laki, tampan. Tapi begitu berusia belasan, anak ini mulai berubah. Rambutnya mulai panjang. Meningkat, mulai beli BH, pakai BH. Ya kan? Meningkat lagi. Sekarang anak ini kemana-mana pakai rok jadi perempuan. Dia bilang begini, di dalam tubuhku yang laki-laki ini ada perempuan yang sedang terperangkap di dalamnya. Lah itu teori dari mana? Apakah Tuhan bilang begitu? Jadi hati-hati dengan perkataan. Nggak boleh ngomong sengaja atau tidak sengaja, serius atau tidak serius. Alkitab bilang gini, bahwa setiap perkataan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara yang pernah jaga orang yang diinfus di rumah sakit, kalau pernah lihat orang lagi diinfus insulin atau diinfus gula, diinfus apalah, ya kan? Diinfus darah atau apa. Maka suster atau perawat di rumah sakit, dia akan lihat selangnya. Jangan sampai selangnya ada angin. Kalau ada angin dia akan dikeluarkan dulu anginnya. Saudara tahu kenapa kok anginnya harus dikeluarkan? Sebab kalau angin itu tidak dikeluarkan, orang yang diinfus bisa mati, saudara. Meskipun angin itu kecil, bahaya, saudara. Demikian juga, saudara. Perkataan-perkataan kita yang kecil, yang seperti angin, omong kosong, ya kan, itu kan perkataan angin. Perkataan omong kosong itu, perkataan seperti angin lalu itu kalau tidak dibuang akan mematikan. Amin. Saya tinggal di daerah cukup lama, saudara. Ya, di daerah itu juga ada namanya funeral home. Mungkin tidak pakai bahasa Inggris, tapi rumah kematian, apalah, rumah tempat pesemayaman. Dan di situ ada tukang mandiin jenazah, mayat-mayat, ya. Ada tukang mandiin jenazah. Nggak pernah orang mati itu kemudian langsung tangannya begini. Oh, aku mau mati, tanganku begini. Nggak pernah ada, ya kan? Orang mati itu posisinya nggak karu-karuan, saudara, ya. Mungkin begini, bagaimanalah. Tapi yang jelas kalau kita lihat di peti mati, semua tangannya rapi. Telungkup, taruh di dada. Benar apa benar? Kalau yang nggak ngerti nanti pulang datang ke funeral, cari orang mati. Ya, itu di peti jenazah selalu begini, ya. Nggak ada di peti jenazah itu mayat posisinya gini. Itu namanya Saturday Night Fever, ya. Nggak ada, saudara. Mayat semuanya begini, rapi, manis, saudara, ya. Behind the scene, di balik semua itu, para pemandi jenazah
Tidak peduli mereka agamanya apa. Saya ketemu dengan para pemandi jenazah dengan berbagai-bagai agama dan kepercayaan. Mereka bilang begini kepada mayat itu, jenazah, tangannya yang lemes ya, ini mau pakai baju, kakinya yang lemes ya. Jenazah, mayat itu yang punya telinga tidak bisa dengar, saudara. Tiba-tiba lemes, saudara. Lah bayangkan kalau tangannya gini gimana cara pakai bajunya, ya kan? Itu tiba-tiba lemes. Ayo tangannya turun, jangan kayak John Travolta, ya kan? Set lemes semua, bisa pakai baju, bisa pakai celana, dan kemudian tangannya dilipat. Ayo lipat tangan, nurut lipat, saudara. Coba kasih tahu sebelah menyebelah, yang mati aja nurut. Masa kita yang hidup kalah sama yang mati? Yang hidup diucapkan sesuatu, dia bisa nurut, saudara. Amen. Apalagi kita yang hidup. Yang pertama, kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Mari kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mari kita baca mulai dari kalimat sehingga. 2-3. Sehingga, ayo lebih keras 2-3. Sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Perhatikan saudara, ayat ini powerful. Kalau saudara ngerti ayat ini, hidup kita akan berubah. Amen. Lihat saudara, apa yang kita lihat sekarang ini terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sekali lagi, ayat ini bilang begini, apa yang kita lihat sekarang ini itu terjadi dari apa yang kita tidak dapat lihat. Ayat ini tidak bilang begini. Ayat ini tidak bilang gini. Apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak ada kemudian menjadi ada. Tidak. Ayat ini bilang apa yang kita lihat itu terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Waktu Musa mengeluarkan air dari gunung itu, baik gunung di Horeb maupun di Kades itu, airnya sudah ada atau belum? Airnya sudah ada belum? Jawab, sudah. 2-3, sudah. Airnya sudah ada, tapi belum kelihatan. Airnya sudah ada, belum kelihatan. Kapan kelihatannya? Ketika apa? Dipanggil, diucapkan, dikatakan oleh Musa, gunung keluarlah air. Maka air itu keluar. Bukan airnya tidak ada, airnya sudah ada. Mari kita lihat bilangan. Bilangan 23 ayat 14. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara percaya Tuhan itu maha hadir, amin. Di gereja ini Tuhan hadir. Di basement gereja ini Tuhan hadir. Di mobil kita masing-masing Tuhan hadir. Di tempat kerja kita Tuhan hadir. Di toilet Tuhan hadir. Tuhan itu maha hadir. Di mana-mana Tuhan hadir. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu, itu artinya kita sedang mengucapkan di hadapan
di hadapan Tuhan. Dan firman-Nya berkata, apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bukan karena kita sakti, saudara. Bukan. Yang hebat tuh Tuhan. Kita ini dikasih alat sama Tuhan, yaitu mulut, lidah, bibir, perkataan ini untuk memunculkan yang belum kelihatan menjadi kelihatan. Ayo lihat Ulangan 30 ayat 14. Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Pertanyaan, firman itu ada di mana? Alkitab bilang firman itu ada di mulut dan ada di hati kita masing-masing. Tunjuk kiri kananmu, bilang gini, jangan ngantuk. Di New York ada seorang ibu, saya udah sampaikan mungkin tahun lalu. Ibu itu hari-hari terakhir suka nyanyi begini. Sekarang jolly, sudah sehat. Sekarang jolly, sudah sembuh. Sekarang jolly sudah sehat oleh darah anak domba. Sekarang jolly sehat, sembuh. Haleluya. Saya nggak tahu sehari berapa kali dia nyanyikan itu. Tapi dari hari ke hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ibu ini nyanyi itu. Ibu ini adalah singer dari gereja. Dia bukan ndak hafal lagu lain. Tapi ada maksudnya kenapa dia nyanyi itu. Dia punya anak perempuan, lahir normal, sempurna. Dikasih nama Jolly. Waktu anak ini bertumbuh umur setahun lebih mulai belajar jalan. Waktu belajar jalan, biasa namanya orang belajar. Belajar naik sepeda ya jatuh, belajar jalan ya bisa aja jatuh. Jolly jatuh, saudara. Noni ini jatuh. Tapi yang tidak biasa begini, jatuh terus kakinya patah. Dibawa ke dokter, saudara. Dokter bilang begini, ini penyakit langka dari sekian juta orang, hanya ada satu yang kena sakit ini. Yaitu anakmu di tulang kakinya tidak ada sum-sumnya. Artinya cuman kalsium aja. Ya kan? Sehingga anakmu ini akan gampang patah. Dan penyakit ini tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Kalau kita sebagai orang tuanya, oh itu seperti dunia kiamat, saudara. Ya, menyedihkan sekali. Saudara. Keluarga ini syok, tergoncang hatinya, tergoncang jiwanya. Saudara. Tapi mereka tidak lama-lama di situ, mereka bangkit. Jolly saudara harus dikip. Belajar lagi jalan, jatuh lagi, kaki satunya patah. Belajar lagi jalan, jadi kakinya patah gitu. Harus dikip kiri kanan. Gak bisa jalan. Tapi orang tuanya punya iman. Jolly sehat, Jolly sembuh. Kami jemaat, gereja, kami bersati berdoa dalam doa syafaat, mendoakan Jolly. Agar yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kesembuhan itu agar menjadi miliknya. Menjadi muncul. Tepat ulang tahun yang keempat, ayah dan ibunya memberikan kesaksian di depan jemaat. Dia bawa data-data medis, dia bawa foto dan lain sebagainya. Dia tayangkan, saudara. Singkat cerita, Jolly ngalami mujizat. Sum-sum yang tidak ada di kakinya kemudian keluar. Dan Jolly tidak perlu pakai gips, Jolly sehat, sembuh karena nama Yesus. Yang pertama, excellent word. Perkataan kita harus excellent. Karena perkataan kita dapat memunculkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Hati-hati dengan ucapan. Ya. Mari kita lihat hal yang kedua. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 19 dan 22 sampai 22. Dua Raja-Raja pasal 19 ayat sampai dengan ayat yang ke-22.
Berkatalah penduduk kota itu, yaitu kota Yeriko, kepada Elisa. Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata. Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Waktu Elisa pelayanan di Yeriko, kita tahu saudara, ketika Yosua merebut Yeriko itu dengan cara mengelilinginya sehari satu, hari yang ketujuh, 7 kali, maka runtuhlah tembok Yeriko dan kemudian Yosua mengucapkan kata-kata kutuk atas kota Yeriko itu. Sehingga akibatnya setiap ada ibu-ibu hamil yang kemudian tinggal di Yeriko itu pasti ngalami keguguran. Bersama saya katakan pasti ngalami keguguran. 2, 3, pasti mengalami keguguran. Kenapa? Airnya terkutuk. Zaman Elisa, penduduk Yeriko lapor, Nabi Elisa, ya kan, ini di sini airnya menyebabkan keguguran. Elisa bilang, ambil garam. Ayo kita ke sungai. Kemudian garam itu ditaburkan. Garam itu lambang daripada firman Tuhan. Garam itu lambang daripada Roh Kudus. Garam itu dipakai lambang daripada kebenaran. Ya, itu arti garam. Tapi yang penting bukan garam itu. Yang penting adalah apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh Elisa. Dia berkata kepada air itu. Kalau ada orang lihat, ada orang yang tidak beriman, gendeng iki Elisa. Ya kan, ngomong sama air. Ya kan, goblok kan. Goblok, gak normal, edan, macam-macam lah. Ya. Tapi Elisa melakukan itu. Dia berkata kepada air itu. Lihat lagi ayat 21. Berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Dia ngelemparin garam, mulai ngomong sama air. Ya kan, hei air, engkau ini sudah aku sehatkan. Maka siapa aja yang minum air ini lagi, tidak akan ada kematian atau keguguran bayi. Akibat perkataan daripada Elisa. Air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama kita belajar bahwa perkataan kita memunculkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yang kedua, perkataan kita ini bisa membalikkan keadaan. Bersama saya katakan membalikkan keadaan. 2, 3, membalikkan keadaan. Sekali lagi, yang kedua, perkataan kita ini bisa membalikkan keadaan. Dari terkutuk menjadi diberkati. Atau sebaliknya, dari diberkati menjadi terkutuk. Masih ingat enggak dengan engkong Abraham dan nenek Sarah, ya kan? Namanya Abram, nama nenek itu adalah Sarai. Alkitab bilang bahwa Abram itu mati pucuk. Apa Pak mati pucuk? Mati pucuk bahasa medisnya pucuknya sudah mati atau impoten.
Ini nggak porno, saudara. Alkitab bilang begitu. Jadi Abram ini sudah impoten. Sedangkan Sarah mandul, dia mati haid. Artinya sudah tidak bisa menstruasi lagi. Nggak ada benih-benihnya Abraham maupun Sarai. Ini Tuhan bilang begini, kamu jangan lagi saling memanggil Abram dan Sarai. Tapi panggillah Abraham dan yang satunya panggillah Sarah. Sejak saat itu panggilan mereka berdua berubah. Abraham artinya bapak banyak anak, bapak yang punya banyak anak. Jumlah anaknya adalah sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Sarah artinya juga sama, ya kan? Ibu dari banyak anak, ibu dari banyak bangsa. Maka sejak saat itu Abram dan Sarai yang nggak punya anak ini, mereka sekarang saling memanggil lain. Abraham, bahasa gampangnya, bapak banyak anak. Oh ya, ibu banyak anak. And now, let the weak say, I am strong. Yoel tadi kan bilang begitu. Kamu yang tidak berdaya berkata ini aku pahala. Kamu ini yang tidak punya anak, mandul. Berkata bahwa aku punya anak banyak. Perkataan kita bisa membalikkan keadaan. Amin. Bapak Ibu yang terhormat yang ada di tempat ini, kita yang dikaruniai anak, sebelum kita kasih nama anak, kita berdoa. Minta pewahyuan dari Tuhan, ini anakku dikasih nama apa? Ya apa ya? Kita orang berpendidikan, kita orang rohani, ya kan? Beda dengan orang desa. Orang desa begitu anak lakinya lahir, waktu itu lihat ulek-ulek dikasih nama ulek-ulek. Ya kan? Kemudian punya anak lagi perempuan, lihat wajan, anaknya dikasih nama wajan. Apalah arti sebuah nama buat mereka? Tapi buat kita, orang mengerti, orang dalam Tuhan, orang berpendidikan, kita akan pilih anak kita tanya kepada Mr. Google, tanya kepada gembala senior, berdoa kepada Tuhan. Anaknya dikasih nama yang bagus-bagus. Benar apa benar? Dengan tujuan supaya anaknya sesuai dengan apa yang dipanggil. Ya kan? Abraham, bapak segala bangsa. Tapi anehnya, kalau sudah punya anak satu, kemudian punya anak yang kedua. Maka anak yang pertama kalau laki, maka nanti dipanggilnya berubah. Namanya jadi Koko. Benar apa benar? Kalau anak perempuan yang nomor satu nanti punya adik, namanya berubah jadi apa? Cece. Dengar, perkataan dapat membalikkan keadaan. Saya pernah kumpul dengan sebuah keluarga Kristen, aktivis pelayan Tuhan. Saya kaget luar biasa, anak perempuannya yang umur kurang lebih 18 atau 20 tahun lah. Itu dipanggil dengan nama Cece. Gitu ya. Papanya manggil si anak perempuan Cece. Kalau adiknya manggil Cece masih oke lah ya kan. Mamanya manggil anak perempuan Cece. Dan anak perempuan memanggil dirinya Cece. Cece ini mau pergi. Cece ini sekarang mau apalah ya kan. Dia membahasakan dirinya Cece. Waktu ada saya, kemudian ada pintu ketok-ketok, tok-tok-tok. Papanya bilang gini, bukaan pintu itu, ada yang ketok-ketok. Si Cece bilang apa? Capek pak, bukan dewek. Kenapa? Karena ini Cece dari papanya. Ya kan? Cece kan bisa nyuruh-nyuruh dong. Cece itu pangkatnya lebih tinggi. Suami istri, jangan panggil. Ya kan? Istri mulai sekarang jangan panggil suamimu papa.
Pantas para istri sering dimarahi suaminya. Wong papanya, ya kan? Lah papa kan boleh marahin si anaknya. Lah sudah manggil suaminya papa, si papa manggil istrinya mama. Mama itu sering kali paling galak di rumah. Makanya papanya sering kali dimarahi. Ganti ucapanmu. Amin. Saya setuju dengan orang Amerika. Orang Indonesia bilang jambal, tapi itu bagus, sering panggil namanya. Ya kan? Kalau engkau merasa itu enggak etika, gantilah honey, sayangku. Ya kan? Sehingga keadaan itu bisa berbalik. Sungai itu dikatakan, mulai hari ini tidak ada keguguran. Berbalik keadaan. Tidak ada keguguran. Yang ketiga atau yang terakhir. Kenapa kita harus punya perkataan yang excellent? Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya. Ada perbedaan antara bertengkar dengan berkelahi. Berkelahi itu pakai fisik, tapi bertengkar selalu pakai mulut atau pakai perkataan. Kita akan perhatikan. Ada berapa kata mati yang diucapkan oleh orang Israel. Ya, ayat 3. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa. Pada waktu saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Ada 3 kali kata mati. Ada 1 kali kata celaka. Ini adalah salah satu perkataan terburuk yang pernah ditulis di Alkitab. Mati, mati, mati. Saudara tahu apa akibatnya? 600.000 orang Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan. 600.000 itu kecuali Yosua dan Kaleb, kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb, semuanya mati. Semuanya mati, semuanya mati. 600.000 orang, semuanya mati, binasa. Kenapa? Gara-gara ucapannya mati. Jadi yang ketiga apa? Mati menentukan masa depan kita. Bersama saya katakan masa depan kita. 2, 3, masa depan kita. Lebih keras lagi 2, 3, masa depan. Yuk diulangi. Yang pertama, ucapan kita. Kenapa kita harus excellent word? Karena yang pertama, ucapan kita apa? Memunculkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Bukan yang tidak ada menjadi ada. Memunculkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yang kedua apa tadi? Membalikkan keadaan. Yang ketiga apa? Menentukan masa depan. Amin. Kalau engkau mau melihat masa depanmu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Mau tidak mau hari ini ambil keputusan. Aku mau menjaga perkataanku. Amin. Akibatnya 600.000 orang Israel binasa. Dan sejak saat itu orang Israel sampai hari ini kapok, ndak ilok, bertobat benar-benar. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Dan saudara yang melayani perjamuan kudus boleh maju ke depan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bersama saya katakan, ucapkan, memperkatakan. 2, 3, memperkatakan. Lebih keras lagi 2, 3, memperkatakan. Saya ulangi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang ingin perjalanan hidupmu beruntung dan berhasil, boleh angkat tangan? Amin. Alkitab bilang kau harus memperkatakan perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Siang hari ini di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Ini menandakan bahwa setiap kita semua dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Amin. Di mulut lidah kita dan di hati kita ada firman Tuhan. Perkataan kita dapat memunculkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Perkataan kita dapat membalikkan keadaan. Dan yang ketiga, perkataan kita sangat menentukan masa depan.